Halo semuanya. Ya, kali ini kita akan membahas soal Tamiya. Kenapa harus Tamiya? Karena dulu mungkin banyak orang yang kelahiran di tahun 90-an lah, 90 sampai 95 96, pasti mereka main Tamiya di waktu tahun 2005 2006 atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau zaman dahulu itu Tamiya yang penting kencang dan stabil. Yang sering kita kenal biasanya Tamiya NASCAR atau Tamiya Sloop, yang ketika kalau main dinamonya biasanya harus diganti dulu tuh tembaganya, angkurnya, ataupun yang lain-lainnya. Tujuannya biar kencang. Nah, tapi kalau untuk di tahun-tahun sekarang semuanya tuh udah berbeda. Beberapa minggu yang lalu saya nyoba beli 2 Tamiya. Yang pertama tuh ini modelnya, model seperti ini yang pertama. Kemudian yang kedua saya beli Copper Fang, tapi ini belum jadi, masih dalam proses. Dua-duanya masih dalam proses perakitan. Beberapa minggu yang lalu ini saya bawa nih, si Tamiya ini saya bawa ke suatu tempat arena lah. Nah, pas saya bawa saya baru tahu di situ ternyata sekarang itu Tamiya ada beberapa jenis. Ada yang STB, STB Plus, STO, apalagi tuh ada side damper, macam-macam lah, pokoknya macam-macam lah. Tergantung yang punya event, dia mau ngadain acara buat apa. Jadi nggak bisa ketika acaranya STB misal kita datang pakai side damper, itu nggak bisa. Regulasinya udah diatur semuanya sekarang mah, udah makin cakep pokoknya sekarang. Pertamiyaan per 4 WD-an tuh makin cakep. Makanya di vlog ini nih, di acara ini nih, saya sebutnya curhatan Tamiya. Mungkin ini akan relate dengan orang-orang yang kelahiran di tahun-tahun tadi yang udah saya jelasin. Karena dulu waktu tahun 2004, 2005, 2006 sekitaran segitu pas saya main, belum ada tuh regulasi seperti itu. Nah, kalau yang ini saya singkirkan dulu. Ini bisa disebut juga side damper, bisa side damper. Apa itu side damper? Side damper itu yang kemarin saya tahu dan saya baca-baca sedikit ya. Ini namanya RFP. RFP samping, RFP belakang. Ini RFP juga, ini buat pengereman. Nah, kalau yang side damper itu original, wajib, ya nggak wajib sih, tergantung penyelenggara lah ya. Tapi kalau buat untuk kejurnas itu FRP-nya original, tapi nggak boleh yang high carbon, nggak boleh yang high carbon. Nah, kalau yang belakang ini kan saya pakai high carbon nih, mungkin bisa dilihat ya, yang belakang nih high carbon. Ini nggak boleh. Kalau mau pakai high carbon semua yang original, nanti masuknya ke Bimax. Nah, itu beda lagi tuh. Itu masuknya ke Bimax. Nah, kalau mau side damper, yang penting ada dampernya, depan, belakang. Ini berdamper. Depan nanti harusnya ada, tapi belum datang ya, masih dipesan. Tujuannya apa ini si damper nih? Ini damper ini sama damper belakang nih. Tujuannya itu ketika ada jalan nanjak, ketika dia mau turun gini, dia tuh nggak terlalu jauh, jadi cukup deket langsung turun. Nah, langsung dia bisa turun, deket langsung bisa turun. Karena untuk sekarang
tracknya itu juga nggak seperti dahulu ya. Kalau dahulu mungkin tracknya banyakkan track yang NASCAR, banyak track lurus. Kalau sekarang nggak, sekarang banyak lika-likunya. Ada yang namanya cacing atau tabletop atau apalah itulah ya. Jadi emang kesulitannya sendiri sekarang. Nah itu yang menantang, itu yang lebih menarik gitu. Makanya penggunaan roller depan belakang itu juga udah ada regulasinya seperti apa, udah ada. Penggunaan ban, sasis, itu semua udah ada regulasinya. Terus ini dari bawah ke bawah lantai itu jaraknya harus diatur semua, depan belakang kanan kiri itu udah diatur. Nah nantinya ini saya juga mau ngebangun lagi yang ini, yang hijau ini, hijau kuning ini akan saya jadiin sedemper ya, sedemper original, tapi saya harus ganti semua, masih menunggu partnya. Kemungkinan yang ini saya pakai di Tamiya yang lain cuma buat pajang-pajangan aja, bukan buat race. Karena apa? Ya karena sayang, masa ya udah beli nggak dipakai, mendingan kan buat dipajang-pajang, yang penting keren gitu. Nah kalau yang ini nanti mau saya jadiin STO, tapi partnya belum datang semua, jadi sementara saya damper dulu. Yang ini juga mau saya jadiin saya damper. Ketika partnya udah datang semua, saya rakit semua, nanti yang ini jadi STO, yang ini saya damper. Jadi saya punya dua nanti, saya damper sama STO. Nah untuk dinamonya sendiri pun, kalau dulu Tamiya Sloop mungkin boleh menggunakan 2 WD, sekarang tidak boleh, harus 4 WD. 4 wheel drive semua harus menggunakan 4 WD. Contohnya kayak gini, mungkin yang belum tahu 4 WD itu seperti apa, sama kayak saya ya, maksudnya dulu seringnya menggunakan 2 WD, sekarang harus 4 WD. Nah ini mungkin bisa di ini di deket sini, ini ada apa namanya, ada tiangnya ini ada gear di depan dan belakang. Di dekat rodanya pun, di dekat wheelnya ini juga ada gear lagi. Untuk nama-namanya apa mungkin kalian nanti bisa googling ataupun browsing lah ya. Ada gear spur dan lain-lain lah. Nah penggunaan gear itu juga udah ada standarnya. Standar rasio gearnya itu berapa, itu sudah ada. Gear warnanya macam-macam, ada yang kuning, hijau, biru, coklat, merah. Nah itu udah ada penggunaannya masing-masing, udah ada rasio gearnya yang ditentukan oleh Tamiya. Terus penggunaan dinamo pun juga tergantung regulasinya. Misal saya damper, ada beberapa event yang harus menggunakan cukup 3 dinamo. Misal dinamo Revtone, 2 dinamo Atomic, 3 Torque, biasanya seperti itu. Tapi ya tergantung penyelenggara, tergantung sasis kalian yang dipakai juga sasis apa. Soalnya ada yang dinamo 1 single shaft, ada yang dinamo 2 single shaft. Jadi dinamonya di tengah sini, nanti ada gear depan belakang dari dinamonya, itu 2 single shaft. Sekarang aneh-aneh pokoknya, tapi keren. Harus seperti itu, emang harus ada pengembangan lagi biar semakin keren. Karena kalau nggak ada pengembangan ya sama aja bohong lah. Teknologinya udah semakin maju, otomatis sekarang harus lebih makin keren. Nah untuk
kecepatan dinamo berapa. Kalau dulu mungkin kita harus ngelilit sendiri, masang angkur sendiri, ganti manet, ganti tabung gitu. Sekarang itu tidak diperbolehkan. Jadi kita beli dinamo asli Tamiya, original Tamiya. Di situ udah ada RPM-nya berapa, di situ udah ada torsinya berapa yang dihasilkan oleh si dinamo tersebut. Itu bisa kita akalin dengan cara tadi rasio gear itu ngaruh ke kecepatan. Terus tergantung kita lihat tracknya kayak apa, pergantian roller ini juga penting, pergantian ban, memakai ban hard, medium ataupun yang soft itu ngaruh. Terus yang sekarang lagi marak-marak ini di break in, dinamonya di break in. Jadi si bagian dinamo, bentar saya ambilkan contohnya. Biar lebih bisa dipermudah. Jadi di break in itu di bagian sini, jelas nggak? Di bagian sini itu dicowak dia, bagian sini dicowak, bagian sini dicowak, bawah sini dicowak, ini dicowak semua. Terus ketika udah dicowak, bagaimana pengaplikasinya? Nah, caranya itu dia dimasukkan ke dalam, bentar saya ambil lagi contohnya. Ini, jadi ada tabung yang nggak kepakai misal, ini kita masukkan. Nah, kalau udah masuk, ataupun kalian bisa beli alat break in ya, namanya alat break in itu. Nanti di bagian terminal ini dicolokin lah ke alatnya tersebut. Di dalam alatnya tersebut kita bisa ngatur voltasenya berapa. Diatur nanti voltasenya, mau 3 voltase, 4 voltase. Habis itu nanti sebelum di on kan, bagian yang telah dicowok tadi diberi cairan terlebih dahulu. Cairannya juga khusus, bisa dari cairan Singer yang biasa buat tukang jahit seperti itu. Masukkan ke dalam sini, sama di bagian bawah itu dimasukkan, bagian bawah sini dimasukkan, lalu di on kan selama 3 menit biasanya. Muter, ini tuh muter terus 3 menit, muter terus. Udah stop, habis stop disemprot sama standar biasanya yang menggunakan kontak cleaner, semprot. Ketika sudah disemprot, kotorannya semua dikeluarkan dengan cara diketuk-ketuk. Lewat mana keluarnya? Lewat tadi bagian yang sudah dicowak. Ulangin proses tersebut selama 3 kali 4 kali. Ketika nanti sudah selesai dan dicek itu maksudnya dicek dengan menggunakan speed checker mungkin, itu hasil RPM yang dihasilkan dia meningkat. Misal yang tadinya 24.000 bisa sampai 36.000. Itu yang dinamakan break in ataupun tune up lah ya, mungkin lah ya bahasanya itu tune up gitu. Nah, itu masih diperbolehkan kalau di Indonesia kita ngomongnya. Kalau di luar negeri untuk event-event di Jepang misalnya gitu, itu nggak boleh. Dinamo ini dicowok itu tidak boleh, harus original. Mungkin trik-triknya yang lainnya mungkin bisa lah, misal disemprot dari dalam sini, nanti kotorannya nanti ketok-ketok atau gimana, itu boleh. Karena apa? Ketika si dinamo ini udah kegores atau ada bekas bongkaran, itu langsung didiskualifikasi. Karena sebelum perlombaan
biasanya Tamiya itu juga akan diukur dimensinya, dimensi kanan kiri, depan belakang, bawah semua diukur, dinamo semua dicek masih original atau tidak. Kalaupun oke boleh jalan, kalaupun tidak ya harus diskualifikasi. Begitulah sekarang peraturannya tuh begitu. Nah, besok itu saya akan mau mencoba kecepatannya si dua mobil ini, Copperfang sama Race Spear. Saya akan mencoba besok. Ditunggu kelanjutan videonya. Tetap pastikan kalian di sini. Saya akan lebih membahas curhatan-curhatan Tamiya yang sekarang tuh seperti apa. Biar mungkin kalian yang orang masih awam ataupun sama kayak saya dulu pernah bermain terus ingin bermain lagi, lebih paham mengenai Tamiya. Saya pun juga masih belajar, tapi kita sharing-sharing di curhatan Tamiya. Terima kasih.